3 tahun saya nggak diundang sama Rizka. Tega banget lu ya Allah. Iya Ustadz politik melulu. Heh, emang kenapa emang? Emang lu aja yang boleh ngomong politik kok gak boleh? Gitu dong. Islam tuh mesti tahu semua. Lihat kayak sekarang umat Islam. Lihat coba, katanya 88%, katanya DPR banyak yang Islam, katanya DPRD banyak yang Islam. Mempertahankan satu pasal aja kagak bisa. Coba contoh pasal 6, pasal 7 deh. Contoh coba bisa nggak pertahankan pasal itu? Presiden adalah orang Indonesia asli beragama Islam. Kagak bisa dipertahankan, dicoret agama Islamnya. Saya sebagai pembina di Rizka lama nggak dikunjungin, nggak ditegur, sakit hati gue kalau inget-inget. Padahal yang terakhir kan gue yang ikut lantik kan sama Pak Aksra, bener nggak? Ya Allah ya Rabbi, mari kita evaluasi kenapa cuma segini. Mari kita evaluasi. Lagi COVID Ustaz, kagak beneran. Karena masjid lain masih keluar. Tadi pagi, tadi subuh di mana ya saya? Di mana subuh dit? Subuh di mana subuh? Tadi pagi subuh. Bukan. Di tempatnya Ocit. Oh, tadi subuh saya di masjid. Pokoknya keluar tol Depok aja. Lupa dari kemana itu. Kita kan tidur, bangun udah sampai. Tidurnya di mobil doang, nggak di rumah. Itu beludak sampai keluar, sampai di stop. Tadi duha di masjid Asy-Syafi'iyah Al-Barkah penuh sampai belakang. Kemarin subuh mana ya subuh? Dela Casa ya kayak gini juga deh. Karena emang hujan gede. Duhanya Ikhwan di mana? Tebet Al-Ikhwan sampai keluar. Sampai nggak pakai jarak, udah rapet sampai keluar. Berarti ya kita mesti evaluasi nih. Kenapa nih Masjid Sunda Kelapa segini-gini aja? Beneran itu mesti kita evaluasi karena Perdana Menteri Inggris Winston Churchill tahu nggak sama kenal gue. Itu juga katanya kita nggak pernah ketemu, nggak pernah dibuktiin. Dia Winston Churchill Perdana Menteri Inggris di zamannya itu pidato karena yang menakutkan dia tetap umat Islam. Apa caranya? Kita akan tetap memegang dunia selama kita bisa jauhkan Islam dari Al-Quran. Gitu. Dan kajian Quran itu di masjid bersama pakarnya. Nih beliau ini, Anda lihat di IG-nya nih, beliau ini pakar Quran ini, masya Allah. Pengajar tetap di TV Muhammadiyah, benar saja. Di MUI juga ya, masya Allah ini pakarnya. Kalau saya kan pakar provokator. Habis netizen ngatain gue provokator, ya biarin aja. Jadi mari saya undang nih teman-teman di Rizka datang ke rumah. Kita bahas strategi apa yang mesti kita jalanin supaya ini rame lagi kayak dulu. 3 tahun saya nggak diundang sama Rizka. Tega banget lu ya Allah. Iya Ustadz politik melulu. Heh, emang kenapa emang? Emang lu aja yang boleh ngomong politik kok gak boleh? Gitu dong. Islam tuh mesti tahu semua. Lihat kayak sekarang umat Islam. Lihat coba, katanya 88%, katanya DPR banyak yang Islam, katanya DPRD banyak yang Islam. Mempertahankan satu pasal aja kagak bisa. Coba contoh pasal 6, pasal 7 deh. Contoh coba bisa nggak pertahankan pasal itu? Presiden adalah orang Indonesia asli beragama Islam. Kagak bisa dipertahankan, dicoret agama Islamnya. Bukan cuma itu, dicoret juga Indonesia aslinya. Sekarang tinggal presiden adalah warga negara Indonesia. Tuh di Glodok banyak orang nggak bisa bahasa Indonesia. Dia warga negara Indonesia, punya KTP Indonesia. Jadi dia presiden sono. Ini bahasanya apa? Gue galak begini gue ya. Hah? Ulangi.
Belum disuruh, gue bahas apa ya? Bandel banget loh, ya Allah ya Rabbi. Sejarah ya? Sejarah masjid. Baik. Anggap aja tadi pembukaan pemanasan ya. Ya Allah ya Rabbi, sebelumnya ini doa ini yang kayak begini nih, malaikat rahmat lagi turun mengelilingi kita. Amin. Maka sebelumnya saya mau berdoa ya dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, kami berkumpul di ruangan ini ya Allah. Banyak pemuda-pemuda kami ya Allah ya Rabbi. Mereka belum mendapatkan jodoh. Pilihkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah. Orangnya yang takwa, yang berkecukupan, yang mulia, yang bisa membawa dunia dan akhirat, yang membahagiakan dunia dan akhirat. Jadikan mereka semua punya jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah. Pilihkan ya Allah. Di antara kami ada juga yang sakit, angkat semua penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Ya Rabbi anta syafi, la syifa'un illa syifa'uka syifa'u la yughadiru saqama. Ya Maulana ya kadang di antara kami masih ada yang terlibat hutang. Ya Allah, angkat ya Allah. Engkau yang mudahkan ya Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla ya Rabb. Ya Rabb, ya waj'alna anta la sahla illa ma ja'altahu sahla ya Allah, wa anta taj'alul hazna in sita sahla ya Rabb. Ya Allah, a'udzubika min hammi wal hazan wa a'udzubika min adzi wal kasal. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Wa a'udzubika min jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, di antara kami masih ada yang punya anak di rumah. Anak kami sehatkan selalu ya Allah. Muliakan dengan iman dan Islam ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah mereka para penerus agama, bangsa dan negara ya Allah. Dan kirimkan juga jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah. Amin ya Maulana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya Maulana subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian kajian dari saya. Doakan udah mau ngapain lagi ya. Saya kalau ngeliat anak muda kayak begini maunya doain aja. Ya, kenapa? Karena lu bisa ke mall. Lu bisa jalan-jalan. Lu bisa pacaran. Lu bisa boncengan kemana-mana. Bahkan lu punya duit, lu bisa jalan ke Ancol. Lu bisa check in sono. Lu bisa segala-galanya. Tapi lu pilih ke masjid. Ya Allah ya Rabbi. Hati saya tuh sampai dredeg lagi lewat tuh mau nangis, saya tahanin. Allahu Akbar. Datang satu anak muda, ya Allah. Lu bisa kemana-mana. Apalagi lu kemarin ini deket Tenabang, lu bisa ke Bongkaran sana. Nah yang ketawa lu pelanggan lu. Dia tahu Bongkaran. Lu bisa kemana-mana, tapi lu pilih ke masjid. Ini juga nih perempuan, akhwat-akhwat kita ini. Ya Allah ya Rabbi. Muliakan mereka ya Allah. Baik, kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, saya diminta cerita soal sejarah. Maka saya mau cerita singkat. Sejarahnya panjang. Demikian hadirin sekalian. Sejarahnya panjang banget. Cerita masjid yang ada tahunnya, 1607. Masjid yang ada tahunnya. Ya, 1607. Itu yang ada tahunnya. Yang kagak ada tahunnya banyak. Cuma sayangnya enggak terdata dengan baik. Jadi kita suka liar, suka keder. Suka liar, keder, apa lagi? Bingung untuk membahas tentang masjid-masjid itu. Kenapa? Karena Jan Pieter Schoonkoen pertama kali datang ke Indonesia ngapain coba? Ngapain? Jangan mau dibohongin loh. Mau mencari rempah. Nggak kemari rempah jauh-jauh banget.
Yang datang bukan kolonel dong, pedagang dong gitu dong. Yang datang nggak bawa meriam dong, yang datang nggak bawa senjata dong. Kalau mau nyari rempah-rempah bawa duit. Kita dibegoin melulu sama sejarah. Mestinya Menteri Diknasnya tuh orang yang pinter gitu loh. Gojek. Ya kurang wibawa gitu loh. Saya bukan bilang Pak Nadiem Makarim nggak pinter, bukan, dia pinter bisnis, iya. Tapi kalau duduk bersama para profesor gitu loh, yang udah 50 tahun membina kampus gitu loh, kurang wibawanya gitu loh. Kalau dulu teman Pak Harto kan pendidikan Profesor Dr. Daud Yusuf, jelas gitu loh. Profesor Dr. Alam Syahra untuk Perwira Negara, Profesor Dr. Fuad Hasan, jelas gitu loh. Ini Nadiem Makarim, kebayang kita Gojek gitu dong akhirnya. Kebayang GoFood, online, daring. Bukan saya menghina, bukan, tapi ini masukan buat beliau dan buat Pak Jokowi. Angkat yang berwibawa gitu loh, kayak zaman Pak Harto dulu, menterinya pada wibawa semuanya. Dipilihnya bukan berdasarkan partai, tapi berdasarkan kepintaran. Menristek Profesor Dr. B.J. Habibie, wah keren. Menko Polkam Surono, waduh jenderal besar. Maraden Panggabean, keren gitu loh. Pangkop Kamtib, keren begitu. Menteri Agamanya Profesor Dr. Munawir Sajali, keren. Ya elah, nggak enak gue nyebutnya temen gue sendiri. Temen gue sendiri bagaimana coba? Mudah-mudahan Allah SWT luruskan dan sejahterakan bangsa kita seluruhnya. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sejarah mesti diurusin dulu sebelum ngomong yang lain. Jan Peter Sunkun itu, Cornelius de Houtman itu datang kemarin bawa senjata, bawa meriam. Kapalnya 11 pertama kali. Apa yang pertama kali dilakukan? Dia bakar masjid-masjid. Tuh masjid, tuh Hotel Omni Batavia tuh saksi sejarah tuh. Pertama kali datang dia bakar masjid dekat situ. Apa nama masjidnya? Kita belum ketemu namanya. Belum ada tahun nih. Yang pertama kali ada tahunnya 1607 Masjid Jami Al-Atiq, Kampung Melayu. Tahu Kampung Melayu? Masjid Jami Al-Atiq itu dibangun di pinggir kali karena pelarian daripada Tubagus Angke gitu, pelarian diubur-ubur sama Belanda. Dibakar mana? Dibakar masjid Jamiatul Khair Tenabang. Itu dari zaman berapa? Zaman tahun kapan itu? Ya ketika Mataram Sunda Kelapa itu udah ada. Dan itu bukan masjid, berupa kayu bambu-bambu tempat orang rame-rame sembahyang. Dihancurin, pindah masuk ke dalam ke kebun kacang 6. Namanya Jamiatul Khair, tadinya Masjid Al-Ma'mur Tenabang dekat proyek. Jadi kabur begitu loh. Kalau dibilang pertama kali masjid 1607 kan ada catatannya. Saya tersinggung pertama kali dibilang 1607. Kenapa? Terus ketika para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Lok Semawe tahun 639, dia sembahyang di mana? Gitu loh Pak. Jadi ngaji sejarah itu bukan berdasarkan fakta semata, tapi pakai logika. 639 udah sampai Islam di Lok Semawe, makanya disebut Salami Mekah. Makamnya udah ada, makamnya bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah udah ada. Tapi kan sejarah kita bilang pedagang Gujarat dari India, kan kesel kita dibilang begitu melulu. Betul apa tidak? Itu periode pertama. Periode kedua umat Islam datang ke Indonesia luar biasa. Itu daripada utusan Sayyidina Utsman bin Affan. Buya Hamka mencatat itu tahun 646. Kalau kita lihat tahun 646, ini baru 2 tahun meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal tahun 644, ditikam oleh orang Syiah bilang As-Suja, Abu Suja, bapak yang pemberani. Namanya Abu Lu'lu' Al-Firauz. Itu orang Syiah sampai di tempat sono di Iran itu kuburannya dihormati banget. Kurang ajar emang kadang-kadang kalau dipikirin. Ya. Tapi kata yang Syiah zaman sekarang udah digembok masjidnya, jangan dipotong, ntar gue dianggap menebar permusuhan. Tapi pernah terjadi penghormatan seperti itu, nggak bisa dipungkiri. Sekarang udah digembok, udah nggak boleh lagi dimasukin tempatnya. Abu Suja itu, ya. Gue pernah ke Iran, makanya gue tahu, ya. Dan digembok nggak boleh masuk lagi.
Nah teman-teman sekalian, Umar bin Khattab meninggal tahun 644, 646 sudah tiba Islam ke Indonesia. Tapi periode kedua, karena periode pertama tidak berkembang dengan baik. Makamnya masih ada tuh di Sibolga, di Desa Barus, di mana Presiden Jokowi pernah mengunjunginya bersama OKI, Organisasi Konferensi Islam, waktu mengadakan OKI di Bandung. Nah, Presiden Jokowi dan anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, mengunjungi makam tinggi yang di Sibolga Barus sana. Ya, artinya apa? Artinya diakui bahwa itu makam para sahabat Nabi. Harusnya ketika itu terjadi, buku sejarah langsung direvisi. Jangan lagi bilang pedagang Gujarat dari India tahun 1464 mau ngapain? Itu nggak diakuin. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Islam di Nusantara pakai di, bukan Sejarah Islam Nusantara. Sejarah Islam di Nusantara. Yang aneh baca, aneh beli bukunya dari Singapura, nggak tahu kenapa nggak beredar di mari. Itu Buya Hamka menulis utusan Sayyidina Utsman bin Affan tiba di kerajaan yang kalau Cheng Ho menulisnya kerajaan Ho Ling ya 646. Kerajaan Ho Ling itu kalau kita bilang kerajaan Kalingga. Kalingga itu ratunya Ratu Sima dan anaknya Jaisima yang masuk Islam. Itu tahun 646. Dan berkembang Islam itu di Pulau Jawa sampai kita tahu ada makam Fatimah binti Maimun, ya. Sumatera juga, ya, Sumatera maaf. Nah, begitu entum sering dengar nggak jamaah tablik? Sering dengar nggak jamaah tablik? Bonjeruk, sering ya. Jangan ente bilang sesat atau hati-hati, karena ada satu buku yang ditulis oleh Ustadz. Nggak usah disebut ya, dan menebarkan permusuhan. Tapi emang kebangetan sih, bukunya banyak dimiliki oleh orang tuh, menyebut itu aliran sesat. Jahat banget tuh mulut. Ya nggak boleh kita bilang sesat, nggak boleh. Yang sesat tuh yang meledakkan dirinya di Makassar tuh sesat, betul-betul tersesat. Yang sesat tuh yang nyerang pakai pistol di kantor polisi itu sesat, betul-betul sesat. Ini jamaah tablik, orangnya lempeng-lempeng, iman amal soleh doang, nggak ikut campur politik, nggak campur apa, ya. Dia itu mengikuti para sahabat. Nah itu ada sahabat Nabi itu suka huruf fisabilillah katanya, dakwah fisabilillah. Cuma dimetodekan saja, jangan dibilang bid'ah, dimetodekan. Ustaz, aneh pernah sama orang, aneh karkun, aneh sering dakwah 3 hari begitu juga sering juga waktu itu masih agak longgar. Dibilang bid'ah, kenapa? Karena nggak pernah terjadi pada masa Nabi gitu. Depan forum, aneh tanya aja, Ustaz dulu Ustaz SD berapa tahun? 6 tahun, bid'ah karena nggak ada 6 tahun SD pada zaman Nabi. Dia bilang gitu, dia marah sama saya. Lah itu kan metode dakwah, apa SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kan itu metode. Nah dia juga begitu metode supaya tertib, sebulan dia 3 hari kurut gitu. Dan itu kan kelakuan para sahabat Nabi, cuman nggak dihitung 3 harinya buat tertib. Yang saya mau cerita apa sih? Yang saya mau cerita sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu kerjaannya begitu. Yang saya mau cerita Abu Hurairah sahabat Nabi pasca Rasulullah wafat kerjaannya begitu. Kalau Bilal jadi gubernur di Damaskus gitu loh. Amr bin As jadi gubernur di Mesir gitu loh. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat paling utama, nomor 6 masuk Islam. Kok nggak dapat jabatan apa-apa? Karena dia memilih khuruj fisabilillah. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dia lari dari kancah pertempuran antara konflik umat Islam di zaman dulu. Dia nggak enak ceritanya kalau ada konflik, takut salah paham. Mesti pemahamannya, pembahasannya mesti panjang. Apalagi ini udah selesai waktunya. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya sebelum saya tutup, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu tiba di Guangzhou di Cina. Itu disambut oleh masyarakat sehingga banyak sekali umat Islam yang ada di Cina. Tapi ada sekelompok keluarga Khan, ntar kita kenal keluarga Khan itu Genghis Khan, Kublai Khan, membunuh, memporak-porandakan. Maka di tahun 711 sampai 718 itu orang Islam yang diislamkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou itu datang ke Palembang, Jambi, diterima oleh Raja Sri Indra Farman Sriwijaya pada waktu itu, diterima
Sehingga Islam datang periode ketiga ke Indonesia zaman Sri Indra Farman. Periode pertama periode sahabat Aceh. Periode kedua periode Utsman bin Affan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kerajaannya di Jepara kalau sekarang Kalingga. Periode ketiga zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi masuknya dari Sa'ad bin Abi Waqqas duluan. Masuk ke, tapi udah meninggal saat ini peninggalan 711. Masuk melalui Palembang dan Jambi. Tapi kenapa yang saya sebut tadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Karena Raja Palembang Jambi pada waktu itu Sri Indra Farman menulis surat kepada Khalifah yang sedang berada di tanah Arab, katanya dia. Sudilah kiranya Tuhan mengirimkan orang untuk mengajarkan kami bertuhan yang satu. Begitu tulisannya dari raja yang memiliki Sri Indra Farman tuh. Dari raja yang memiliki 1000 bunga, 1000 teratai, 1000 gajah, dan 1000 wewangian. Begitu. Bunyi suratnya begitu. Ya, aneh bunyi suratnya begitu. Aneh lihat di Oxford di Inggris. Ya, bunyi surat tahun 711 oleh Raja Sri Indra Farman, Raja Sriwijaya, minta didatengin guru dari tanah Arab, yaitu dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah mendapat masukan Islam dari Guangzhou dari Cina. Jadi orang Cina di Indonesia udah lama, dari tahun 711 sudah ada di mari. Nggak boleh kita benci karena suku, nggak boleh, haram. Ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling kenal, haram. Kita bilang Cina lo, haram. Arab lo, Sunda, Jawa lo, Batak lo, nah, haram. Allah yang menciptakan berbeda-beda. Allah yang menciptakan bersuku-suku, Allah yang menciptakan berbangsa-bangsa, ya. Dan dia juga nggak mau bagaimana, itu qadarullah. Allah yang tentukan, dia lahir sipit, mancung, belok gitu ya. Hadirin sahabat yang dimuliakan, itulah 4 periode. Pertama generasi sahabat, kedua generasi, 3 ya, generasi Utsman bin Affan, 3 generasi Umar bin Abdul Aziz, yang keempat baru pedagang mujarab dari India. Tapi bukan pedagang Indianya, bukan. Dia dagang, bagaimana dia sempat dakwah sih? Di setiap itu pasti ada ulama yang menyiarkan. Nah ini mulai, salah satunya adalah Maulana Ishaq punya anak, namanya Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gersik itu. Itu tibanya di Jawa. Kalau tibanya di Indonesia, di Jakarta, mulai dari Tangerang, Kerawang, mulainya Banten. Karena Jakarta dulu belum ada. Ntar tahun 1500 baru mulai deh, Sunda Kelapa. Ini kita cerita masih tahun 1404. Gitu. Siapa itu pada waktu itu? Pada waktu itu semua Islam. Semua Islam pada waktu itu. Malaysia, Islam semuanya, nggak ada orang selain Islam di Malaysia. Singapura, Islam, namanya kerajaan Tamasek. Rajanya Raja Abdullah namanya. Islam semuanya, kerajaan Islam Tamasek. Bahasanya bahasa Arab yang digunakan. Tapi sekarang lihat, udah habis Islamnya. Udah habis Islamnya. Ya, Laos, Kamboja, dulu Islam. Dulu namanya kerajaan Champa. Kerajaan Champa itu Islam, semua kerajaan Islam. Ya, itu paling terkenal kerajaan Champa pada waktu itu di zamannya. Thailand mana ada dulu Islam. Kerajaan apa di Thailand? Masih ada sukunya, suku apa? Pattaya, suku Narasiwa, itu ya, Patani, itu tuh kerajaan Islam semua di Thailand. Kamboja tuh kerajaan Champa, Islam terkenal semuanya. Guru-guru datang ke Indonesia, diantaranya Syekh Kuro, sampai ke Kerawang, yang ntar nikah sama Nyai Sumbang Larang. Syekh Kuro, sampai sekarang ada itu pesantrennya Syekh Kuro di Kerawang. Tahun 1400 itu udah pada datang kemarin. Nah, bagaimana? Masjidnya sayang nggak tertata dengan baik. Yang tertata Masjid Al-Atiq di Kampung Melayu. Itu sebabnya, itu dianggap yang pertama. Padahal yang ketika Jan Pietersoen pun datang tuh di bumi hanguskan dalam masjid. Ulama dikumpulin semua di berapa di Jepara itu ulama dikumpulin, dibunuh semua. Bagaimana berapa banyak? Emang datang dia mau kemari mau nyari cengkeh? Kagak. Dan mau dibohongin begitu. Dia kemari dulu kita belajar sejarah untuk gospel, glory, untuk Injil, untuk menyebarkan agama Kristen, untuk gold, nyari emas, nyari harta, rempah-rempah. Rempah-rempah itu ya salah satu pada komoditi dagang daripada VOC, Foreign Industry Company. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat sejarah seperti itu,
Islam di Indonesia akibat dakwah daripada negara-negara 11 sekelilingnya. Malaysia Islam duluan semua, Singapura kerajaan Tamasek, ya kerajaan apa lagi sekitar Laos, Kamboja itu Champa, Malaysia, Filipina kerajaan Islam karena namanya kerajaan Islam Mindanao. Ya, Islam semuanya itu habis dibantai, tinggal kecil Moro yang dikejar-kejar. Semua. Kenapa? Karena semuanya bagian daripada Kesultanan Turki. Ya, itulah kerajaan Islam masih menguasai 2/3 dunia. Tahun 1924 dipecah semuanya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, Islam sudah sangat lama di Indonesia, mulai abad-abad awal pasca Rasulullah SAW kerasulan. Abad-abad awal pasca Rasulullah. Ya, Rasulullah wafat 632, 634, 635 udah sampai. 636, 637, 638, 639 udah ada makomnya di Lok Semawe. Tuh begitu. Di Jakarta juga ada, insya Allah juga ada. Cuman seperti saya katakan tidak tercatat dengan baik. Yang tercatat baru Masjid Al-Atiq, Masjid Marunda, gitu, ya. Nah, ini remaja Islam Sunda Kelapa. Bagaimana coba kita anjang sana mengunjungi 10 masjid tertua gitu. Cakep. Kenapa? Karena namanya bersejarah ini Sunda Kelapa. Sebagai barometer, sebagai sentral, kita kunjungin masjid-masjid yang dekat. Masjid Al-Atiq di mana coba? Tuh pinggir kali Kampung Melayu. Belum ke situ, datang ke situ, lihat, oh ini masih ada bekas-bekas bangunan yang sangat tua. Itu Bagus Angke pernah sholat di situ, pernah bangun di situ, mendirikan masjid di situ ketika mengejar, lari daripada kejaran orang-orang jahat daripada Belanda yang dibayar demang-demang itu, ya. Hadirin, saya nggak lama-lama, saya cukupin. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut dengan tanya jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita memakmurkan masjid zaman sekarang? Datang. Deh, pertanyaan berikutnya. Datang bagaimana sih nanya? Datang bagaimana? Datang ke masjid pagi, subuh datang, zuhur kalau datang, maghrib datang, isya datang, asar datang cara memakmurkan masjid datang. Ada kajian datang, lihat ceramahnya datang, lihat ustadznya datang, unzur maqala kata Ali, wala tanzur maqala, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat ustadznya. Datang, caranya gimana? Datang, diadat ETNG datang. Baik, untuk pertanyaan berdasarkan sejarah yang dari awal sekolah sampai dengan kuliah yang diajarkan banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa kiranya yang sebaiknya kami lakukan selaku pemuda dan penerus generasi selanjutnya untuk dapat meneruskan sejarah tersebut? Dari mana saja dan bagaimana kami bisa mendapatkan referensi sejarah yang sebenarnya dan memperbaikinya? Apalagi di zaman yang saat ini banyak penguasa-penguasa yang berkepentingan untuk sekelompoknya masing-masing, lebih mementingkan kelompok-kelompoknya daripada memperbaiki sejarah yang dirasa perlu terus-meneruskan. Cakep. Dari mana mulainya? Bergabung dengan komunitas kami. Kami punya komunitas. Sebentar lagi bulan Ramadan kami launching Sekolah Sejarah Indonesia. Ya, panduannya buku yang saya tulis 3 jilid. Ini saya bawa jilid 1. Ya. Perjuangan menegakkan tauhid sejak era Nabi Ibrahim hingga Islam di Nusantara sampai kejadian yang terakhir, kejadian yang sangat bersejarah 212 dan tolak RUU HIP. Ini perlu dicatat sebagai bagian daripada sejarah yang luar biasa. Karena apa? Karena 212 adalah berkumpulnya 7 juta, 10 juta, berapapun juta umat Islam dalam keadaan kompak, damai, dihadiri oleh Presiden, dihadiri oleh Kapolri, Pak Tito, dihadiri oleh Menko Polhukam waktu itu Pak Wiranto, dihadiri oleh Panglima waktu itu Pak Gatot Nurmantio, ya, dihadiri oleh semua orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu pada hadir semua. Ya, kita juga melindungi mereka. Ada orang Cina, Kristen yang lagi mau kawinan, kita lindungin.
kita payungin waktu hujan. Hujan becek, kita angkatin gaunnya, kita anterin, kita tungguin di gereja. Udah gitu kita bilang minggir pada mau datang, kita kawal sampai kawinan. Udah gitu mobilnya kita jagain di patung tani, kita anterin lagi ke mobilnya. Damai, kompak, akur. Nah itu mesti ditulis dalam sejarah biar orang tahu umat Islam itu damai. Ya, kalaupun sekarang dijelek-jelekin sama sosial media, mudah-mudahan Allah bungkam media-media seperti itu. Ya, 212 itu baik. Ya, kenapa sekarang dijelek-jelekin? Kenapa seolah-olah jahat? Itu karena jahatnya media. Ya. Nah, ini saya tulis di sejarah ini sampai sejak era Nabi Ibrahim, bayangin. Ya, kita lurusin lagi yang bangun Masjidil Aqsa itu keluarga Nabi Ibrahim, kita lurusin. Nabi Ibrahim meninggalkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim meninggalkan Masjidil Aqsa untuk Nabi Allah Ishak. Nabi Allah meninggalkan Masjidil Haram untuk Nabi Allah Ismail. Dua-duanya anak Nabi Ibrahim, dua-duanya dari istri yang sah, tidak satupun di antara mereka yang budak. Tarikh At-Tabari tadi Ustaz bilang, terus saya ceritain. Bongkar coba Tarikh At-Tabari untuk membahas Al-Quran Al-Baqarah 132. Nggak ada, bukan budak. Yang bilang budak itu orang-orang yang dengki, orang-orang Indonesia yang menuliskan di sejarahnya, di sejarah Indonesia dibilang keturunan budak. Ibnu Hajar Al-Asqalani nggak mengatakan demikian. Tarikh At-Tabari tidak mengatakan demikian. Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir nggak mengatakan demikian. Justru semua mengatakan Siti Hajar itu anak Raja Hyksos. Ya, yang anak raja justru keturunan Nabi Muhammad, justru Siti Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis ketika Nabi Ibrahim dan Siti Sarah istri pertamanya mendapatkan seorang wanita dari Raja Hyksos dibunuh sama Raja Amr bin Amru. Yang jahat Amr bin Amru itu. Amr bin Amru menusuk Raja Hyksos dan mengambil istri Raja Hyksos untuk sebagai permaisurinya. Anak-anaknya ditawan. Salah satu anak yang ditawan itu namanya Siti Hajar. Itulah yang dihadiahkan kepada Ibrahim. Ibnu Hajar menulis, Ibnu Katsir menulis, At-Tabari menulis hal yang sama. Di tengah perjalanan Ibrahim dan Sarah membuka tudung yang menutupi wajah daripada wanita yang di dalam keranda itu. Ternyata siapa dibuka? Alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bahwa ternyata yang ikut itu adalah bukan budak tapi seorang putri raja yang bernama Siti Hajar. Makanya sampai di Yerusalem, sampai di Jericho, sampai di Hebron dinikah oleh Nabi Ibrahim, maka lahirlah Nabi Allah Ismail begitu. Itu ada dalam hadis dari Amr bin As. Ya, ketika Amr bin As tiba di Mesir, Amr bin As ditanya, siapa? Ternyata Amr bin As bilang, inilah yang keturunannya kata Rasulullah, yang tak dijaga, yang tak terjaga, gitu. Artinya diabaikan keturunannya karena dianggap sebagai budak. Begitu juga Abdullah bin Abbas ketika dia bertandang ke Mesir, ditanya, siapa kamu? Saya Abdullah. Anak siapa kamu? Anak Abbas. Anak Abbas siapa? Abbas. Anak Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Dan terus bin Qusay bin Manaf terus. Ternyata dibilang apa? Kamu dan kami sama-sama satu kakek, satu keturunan. Ibu kami Siti Hajar dan ayah kamu adalah Nabi Ismail. Begitu. Jadi banyak sekali sejarah yang menyatakan demikian. Itu contoh yang saya luruskan di buku ini. Alhamdulillah menjadi rujukan para ustadz. Teman-teman ustadz pada saya kasih karena pilih girang, karena mendapat rujukan untuk berceramah di mana-mana dan dengan sumber yang valid dan yang pas, yang akurat begitu. Itu saya tulis di buku sini. Jadi bagaimana untuk meluruskan sejarah, bergabunglah di komunitas sejarah gitu loh. Ya, supaya Islam itu lurus lempeng. Dan doanya setelah jilid 2 udah jadi dalam proses cetak, jilid 3 lagi disusun. Setelah 3 jilid jadi, kami ke DPR RI. Insya Allah habis lebaran jadi semua 3 jilid. Kami ke DPR RI, kami mau ajukan ke Menteri Nadiem Makarim untuk dengar pendapat, minta dirubah sejarahnya. Nggak boleh sejarah begini, nggak boleh. Nggak boleh anak-anak itu dibegoin dulu kayak begini, nggak boleh. Kita mesti luruskan sejarah sampai ke akar-akarnya. Bantah kalau bisa dengan sumber yang valid kayak begitu, bantah. Siapa yang berani melawan tafsir At-Tabari? Siapa yang berani melawan tafsir Ibnu Katsir? Siapa yang berani melawan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Siapa? Coba bantah deh. Kenapa? Karena sumber mereka cuma satu, Snokur Kronya.
dibandingin sama Tarikh At-Tabari dasar. Ya, baik demikian. Saya nggak bisa lame-lame nih, mau jalan nih, karena ada ceramah di Cempaka Putih. Mohon izin Ustaz, kirim salam teman-teman di MUI. Ya, mohon izin teman-teman sekalian, sampai kita ketemu lagi ya. Ntar orang Sunda Kelapa datang ke rumah, ini kayak begini nggak boleh lagi nih kejadian, mesti penuh numplek. Ya. Dan untuk teman-teman di Rizka, ini buku saya kasih gratis semua untuk semua anggota Rizka. Cuman ganti ongkos cetak. Mustinya lu jangan gembira, jangan Ustaz. Satu buku saya bayar 1 juta gitu. Biar Ustaz bisa cetak lagi begitu. Girang lu. Wow. Ustaz saya beli 10 untuk saya kasih hadiah guru-guru begitu. Jadi gue bisa cetak lagi. Nah kalau gue gratisin gue nyetak lagi bagaimana? Yang bener aja lu pada Alhamdulillah wa alaikum majma'in jazakumullah Ustaz. Terima kasih teman-teman di Rizka. Semoga Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita dan insyaallah pada pengajian yang akan datang saya nggak berani viralin di Facebook saya, Twitter, Instagram, YouTube nggak berani. Takut banyak dan akhirnya saya jadi tersangka. Kenapa? Karena dianggap mengundang kerumunan. Karena kerumunan berbeda dengan kerumunan. Tahu nggak? Paham nggak? Paham. Ada satu kerumunan, tapi itu belum tentu dianggap kerumunan. Karena kerumunan yang satu belum tentu dianggap kerumunan. Berkumpulnya orang-orang banyak bisa dianggap kerumunan. Kalau itu ditentukan kerumunan, tapi dianggap bukan kerumunan. Kalau itu dianggap bukan kerumunan. Selalu serah sebodoh dia begitu. Akibatnya apa? Akibatnya ada satu pernikahan artis didatengin oleh Sri Paduka, tapi ada satu pernikahan anak ulama diuber-uber ke teroris. Apa kayak begini? Apa coba? Sama-sama pernikahan. Yang satu anak artis, yang satu anak ulama. Yang anak ulama diapain? Ditangkep. Yang anak artis diapain? Didatengin sama Sri Paduka yang mulia. Ini kalau gue lanjutin lagi lu pada demo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.